Halo guys, balik lagi bersama Semi di channel Semi Sela Suzuki. Yang belum subscribe, mohon subscribe dulu. Kali ini yang kita bahas adalah Suzuki XL8 Hybrid tipe Alpha versus Suzuki R3 Cruise Hybrid di NIK 2024. Suzuki XL8 Hybrid dan R3 Hybrid adalah kembar yang menjadi dua sisi yang berbeda. Karena sob, jika dilihat dari eksterior dan interior, sebenarnya kedua mobil ini sama-sama bermesin 1500 cc, berkapasitas 3 seat 7 penumpang. Lalu di bagian desain interior hampir 98% sama persis. Nah, sob, akan tetapi kedua mobil ini difungsikan berbeda. Jika Suzuki XL8 Hybrid didesain sebagai mobil on the road yang dapat diandalkan di medan berbatu dan juga menanjak. Namun untuk Suzuki R3 Hybrid adalah mobil keluarga yang didesain lebih smooth dan juga lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Dari segi desain, Suzuki XL8 Hybrid masuk ke dalam kelas SUV dengan tampilan yang gagah, pelek yang lebih besar, dan juga ground clearance yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Suzuki R3 Hybrid masuk ke dalam kelas MPV, mengusung tampilan yang lebih sporty, shock breaker yang lebih empuk dan nyaman untuk sebuah mobil keluarga. Perbandingan dimensi, untuk dimensi Suzuki XL8 Hybrid lebih unggul ketimbang Suzuki R3 Hybrid. Lebih panjang 55 mm, lebih lebar 40 mm, lebih tinggi 20 mm. Lalu untuk ground clearance lebih tinggi 20 mm. Di bagian kaki-kakinya, Suzuki XL8 Hybrid dibekali dengan pelek R16 dengan profil ban 195/60. Kemudian untuk R3 Hybrid dibekali dengan pelek R15 dengan profil ban 185/65. Nah, sob, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Baik XL8 Hybrid dan R3 Hybrid sama-sama mengadopsi mesin K15B 1500 cc dengan teknologi DOHC VVT dan mampu menghasilkan tenaga 104.7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 138 Nm pada 4400 rpm. Kemudian sama-sama dibekali dengan teknologi Smart Hybrid, di mana untuk pembakaran bahan bakarnya dibantu dengan motor listrik ISG pada saat akselerasi, sehingga membuat kinerja mesin lebih halus dan efisiensi bahan bakar jauh lebih irit serta ramah lingkungan. Di bagian baterai sama-sama dikapasitasi dengan baterai lithium ion. Namun untuk kapasitas baterai pada Suzuki XL8 Hybrid lebih besar, yakni 10 Ah 12 volt. Lalu pada Suzuki R3 Hybrid dibekali dengan baterai berkapasitas 12 volt. Nah, sob, keunggulan baterai dari Suzuki Smart Hybrid adalah dari segi harga dan juga perawatan. Untuk baterainya di-cover dengan garansi dari 5 tahun sampai dengan 8 tahun. Setelah masa garansi habis, jika terjadi kerusakan, kalian dapat memilih menggantinya atau menggunakan mobil tanpa baterai. Dikarenakan mesin dari Suzuki Smart Hybrid tetap dapat dinyalakan seperti biasa. Ini berbeda dengan mobil lainnya yang mengusung teknologi full hybrid yang sangat diwajibkan untuk mengganti baterainya apabila terjadi kerusakan. Lalu dari segi harga, Suzuki Smart Hybrid jelas sangat unggul, di mana untuk pergantian baterainya hanya menelan biaya 9 juta sampai dengan 15 juta. Berbeda dengan baterai mobil yang mengusung teknologi full hybrid yang akan menelan biaya sampai dengan ratusan juta. Bahkan kabarnya ada yang sampai 400 juta, bos. Lalu untuk perawatan, Suzuki Smart Hybrid jelas sangat minim budget. Di bagian interior depan, Suzuki XL8 Hybrid sedikit lebih unggul dikarenakan untuk headlamp lampunya sudah menggunakan LED 3 mata lampu dan lampu fog lampnya juga sudah menggunakan lampu LED. Kemudian untuk keunggulan Suzuki R3 Hybrid adalah desain yang lebih sporty dan sudah dilengkapi dengan bumper depan untuk meredam terjadinya benturan ringan. Lanjut kita ke bagian interior dalam. Kedua mobil ini sama-sama menggunakan platform Hairstack dari Suzuki yang menawarkan interior yang lapang dan juga nyaman sampai baris ketiga. Akan tetapi, desain dari Suzuki XL8 Hybrid menawarkan kursi yang lebih lega dan ruang bagasi yang lebih besar ketimbang R3 Hybrid. Nah, sob, di bagian head unit sama-sama mengusung layar 8 inch dan juga sudah dilengkapi dengan fitur mirroring. Kemudian sama-sama dibekali dengan teknologi cruise control yang dapat dioperasikan di kecepatan 42 km. Selain itu, sama-sama memiliki AC kabin double blower, smart bottom, tombol PSG, tombol idling stop, tombol parkir assist, dan spion auto retract yang sudah terintegrasi dengan smart entry atau keyless-nya. Namun di bagian kursi pengemudi, Suzuki XL8 Hybrid sudah dilengkapi dengan armrest di bagian tengah dan spion smart e-mirror yang dapat melihat lalu merekam dashboard bagian depan dan juga dashboard bagian belakang. Tentunya ini akan sangat berguna jika Bapak Ibu Suzuki Family mengalami kendala atau hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya terjadi kecelakaan atau kejahatan pada saat mengemudi. Sedikit informasi sob, smart e-mirror akan berfungsi
dan merekam langsung kejadian di depan dan juga di belakang dashboard. Dengan catatan mesin mobil dalam keadaan menyala. Namun untuk spion Smart e-mirror sendiri dapat dibeli secara terpisah dengan biaya sebesar 8 juta rupiah untuk original dari pabrikan Suzuki, atau kisaran 1,5 juta sampai dengan 6 juta rupiah untuk pabrikan KW. Di bagian lampu rem belakang untuk desainnya semua sama, hanya yang membedakan penempatan list chrome dan juga lampu reflektor yang ada di bagian bumper bawah. Namun untuk Suzuki XL7 Hybrid tipe Alpha terdapat dual kamera. Yang satu berfungsi sebagai kamera mundur dan satunya berfungsi sebagai kamera dashcam atau merekam bagian belakang. Dan yang terakhir dari segi harga, Suzuki XL7 Hybrid lebih mahal dari Suzuki R3 Hybrid. Jika kalian sob sedang mencari mobil keluarga, Suzuki R3 Hybrid adalah jawaban yang terbaik yang dapat saya rekomendasikan. Selain faktor kenyamanan, faktor harga juga menjadi salah satu pertimbangan yang wajib kalian beli. Nah, jika kalian sob sedang mencari mobil dengan desain yang gagah dan kemampuan bermanuver, XL7 adalah solusi terbaik. Terlebih sudah dilengkapi dengan Smart e-mirror yang dapat merekam kejadian perkara. Untuk Bapak Ibu Suzuki Family, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu Suzuki Family sehat selalu sekeluarga dan selalu dilimpahkan rezeki yang barokah. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Terima kasih.